البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala, al-haditsur rabi' was sab'un ba'da arba'imi'ah, 474. Haddatsana Abdullah bin Yusuf. Abdullah bin Yusuf beliau Abu Muhammad At-Tinisi Al-Misri min asbatin nasfi Muwatta' Malik, termasuk murid terbaik yang meriwayatkan Muwatta' Malik. Abdullah bin Yusuf Abu Muhammad Al-Misri. Qala akhbarana Malik. Malik sudah terkenal, Abu Abdullah Malik bin Anas bin Malik Al-Asbuhi Al-Yamani summa Al-Madani, ya Imam Darul Hijrah. An Ishaq bin Abdullah bin Abi Talhah. Beliau ini adalah anak buah dari Anas bin Malik. Pangkat anak buah ya. Itu apa, keponakan pangkatnya tapi. Kunyahnya tidak disebutkan dalam Tahdhibut Tahdhib. Cuma ya kesimpulannya beliau siqah, tabi'iyun madaniyun siqah, ansori. Kemudian anna Aba Murrah, kasihan ya namanya apa, kunyahnya Abu Murrah. Namanya adalah Yazid Al-Hashimi Abu Murrah. Nama ayahnya tak diketahui. Maula Aqil ibni Abi Thalib. Entah apakah dulu bekas hamba sahaya, tak diketahui ayah ibunya siapa mungkin. Tapi beliau siqah, tabi'iyun siqah. Jadi ini riwayat tabi'i dari tabi'i, karena Ishaq tabi'i, demikian pula Abu Murrah tabi'i. Akhbarah mengkabarkan an Abi Waqid Al-Laisi, Abu Waqid Al-Laisi namanya adalah Al-Harith. Al-Harith At-Tamimi, Al-Harith At-Tamimi. Oh iya. Cuma Harith bin siapa? Ana lupa ya. Abu Waqid Al-Laisi. Memang terkenalnya kunyah. Banyak yang tidak menyebutkan nama yang sebenar, bahkan diperselisihkan namanya. Nama ayahnya diperselisihkan, tapi terkenalnya Al-Harith. Terkenalnya adalah kunyah, kemudian namanya Al-Harith. Menceritakan bainama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil masjid. Bainama mabniun ala as-sukun, boleh juga dikatakan mabni ala al-fath, baina. Sebagai apa? Sebagai dzarfuz zaman. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang ada di masjid, alanya adalah ahdiyah dzihniyah, yaitu pikiran kita sudah paham maksudnya masjid di sini adalah Masjid Nabawi. Fa'aqbala salah satu nafar, datanglah 3 orang, rombongan berisi 3 orang. Fa'aqbala nani ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kemudian 2 orang datang mendekat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa dhahaba wahid, yang satu lagi pergi, tidak ikut majelisnya Nabi. Fa'amma ahaduhuma, adapun salah satu dari 2 orang yang mendekat, fara'a furjah, dia melihat suatu celah di dalam majelis itu, di bulatan orang-orang yang duduk di situ. Fajalas, maka dia duduk di situ, mendekat ke Nabi, lihat mungkin ada celah yang orang boleh duduk tanpa menyakiti yang lain. Wa ammal akhar, adapun yang lain, fajalasa khalfahum, dia duduk di belakang majelis tapi masih ikut majelis. Falamma faragha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai, yaitu selesai dari majelis beliau, maka Nabi mengatakan, ala ukhbirukum anis salasa. Ala di sini harfu ta'rid. Maukah kalian untuk aku kabarkan kepada kalian tentang 3 orang tadi itu? Apakah 2 orangnya masih di situ? Bukan mustahil, masih ada. Amma ahaduhuma, amma di sini adalah harfu tafsil. Adapun ahaduhum, salah satunya dari 3 orang itu, fa'awa ilallah, dia bernaung kepada Allah. Fa'awahullah, maka Allah pun menaungi dia. Ini menunjukkan bahwasanya datang ke majelis ilmu, ini hakikatnya kita bernaung, berlindung kepada Allah. Ma'ruf, majelis ilmu
Keutamaannya banyak sekali. Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum. Tidaklah sekelompok orang berkumpul di salah satu dari rumah-rumah Allah, yatluna kitaballah, membaca kitabullah, wa yatadarasunahu bainahum, saling mengajarkan di antara mereka atau saling mengambil pelajaran di antara mereka, pelajaran Al-Qur'an. Illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali ketentraman akan turun kepada mereka. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, mereka akan diliputi oleh rahmah. Wa hafathumul malaikah, mereka akan dikerumuni oleh para malaikat. Malaikat rahmat, malaikat keberkahan, sehingga untung banyak sekali. Wa dzakarahumullahu fi man indah, Allah menyebut-nyebut mereka di hadapan makhluk yang ada di sisinya. Ini keutamaan banyak sekali. Siapa ya? Hatinya siapa nih? Hatinya siapa? Iya, Abu Hurairah indah. Riwayat siapa? Iya, riwayat Muslim. Baik. Demikian pula diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari hadis Abi Hurairah, innalillahi malaikatan sayyahin yatlubuna majalisa dzikr. Sesungguhnya Allah memiliki para malaikat yang sering berkeliling mencari majelis zikir. Di akhir hadis itu Allah Ta'ala mengatakan, fa inni ushidukum anni qad ghafartu lahum. Maka sesungguhnya aku menjadikan kalian, wahai para malaikat, sebagai saksi, aku telah mengampuni mereka. Menunjukkan betapa beruntungnya mendekat ke majelis ilmu. Hakikatnya dia bernaung kepada Allah, mendapatkan sekian banyak keuntungan. Karena dia bernaung pada Allah, maka Allah menaungi dia. Ini masuk dalam bab apa? Al jaza min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan jenis amalan. Yang berusaha tidak akan disia-siakan oleh Allah, insya Allah. Wa ammal akhar, adapun yang lain, fastahyallahu min. Dia merasa malu untuk maju ke depan, walaupun ada tempat sebenarnya misalkan. Maka Allah malu kepadanya. Dijelaskan oleh para pensyarah, bukannya dia benci majelis ilmu, bahkan dia datang, cuma dia malu untuk maju dekat-dekat. Baik, maka Allah malu kepadanya. Maksudnya kata para pensyarah, yaitu Allah malu untuk menyiksa dia. Dia masih ikut di majelis ilmu, cuma tidak seberani orang yang tadi. Yang tadi mendapatkan keutamaan lebih banyak. Yang ini tidak disiksa oleh Allah. Ya memang di antara keutamaan majelis ilmu yang mendapatkan pengampunan. Cuma pahalanya tidak sebagus yang pertama yang mendekat tadi itu. Ini juga masuk dalam kaidah tadi, al jaza min jinsil amal, balasan sesuai dengan jenis amalan. Dan hadis ini menjadi dalil bahwasanya Allah punya sifat iwa, melindungi dan menaungi. Allah juga punya sifat istihya, yaitu merasa sangat malu, tapi tidak seperti malunya makhluk, malu yang dibina di atas kelemahan dan sebagainya. Cuma Allah malu untuk berbuat yang buruk-buruk. Dengan apa? Keperkasaan dia, padahal dia maha perkasa. Tak ada yang mampu mengalahkan dia, tapi Allah memang maha baik. Yang ketiga, wa amal akhar, adapun yang lainnya, fa'arada, dia berpaling dari majelis ilmu. Fa'aradallahu an, maka Allah berpaling dari dia. Ini menunjukkan keutamaan majelis ilmu. Padahal orang ini, apakah dia memang berpaling dari Allah? Dia berpaling dari majelis makhluk. Tetapi karena makhluk ini majelisnya majelis untuk mengagungkan Allah, maka hakikatnya orang tadi berpaling dari Allah. Maka Allah pun berpaling dari dia. Bukan sekedar Nabi dan sahabat berpaling, bahkan Allah yang berpaling dari dia. Ini juga masuk dalam kaidah tadi. Dan masuk dalam kaidah kama tadinu tudan. Sebagaimana Anda berbuat, demikianlah Anda akan diperlakukan. Menunjukkan Allah punya sifat i'rad, berpaling, tapi tidak seperti berpalingnya makhluk. Jelas apa? Keberpalingan Allah sesuai dengan keagungannya, dan dia berikan perbuatan tadi sebagai balasan terhadap orang yang berbuat seperti itu. Dijelaskan oleh para pensyarah, ini menunjukkan bolehnya memuji orang di hadapan orang itu asalkan selamat dari fitnah, tidak sampai dia jadi besar kepala, jadi ujub, jadi kagum pada diri sendiri. Dan juga ini menjadi dalil tentang apa? Yaitu jawazu dzikris su, bolehnya menyebut keburukan indaman yastahiqu liman yastahiqu, untuk orang yang berhak menyebutkan itu, dan ini tidak masuk dalam ghibah.
Ghibah kan dzikruka akhaka bima yakrah. Engkau menyebutkan saudaramu dengan perkara yang dia benci. Jelas seandainya orang yang pergi tadi tahu dia disebut oleh Nabi dengan buruk, dia tak suka. Tapi Nabi melakukan itu, menunjukkan seperti ini boleh, agar menjadi peringatan orang-orang tidak berbuat seperti itu, sebagai nasihat. Dan nasihat walaupun pahit harus diterima. Bukanlah nasihat itu menunjukkan orangnya seperti ditutup pintu tobat, tidak seperti itu. Ini nasihat. Selama dia tidak bertobat, itu salah dia sendiri. Kalau sering disindir, sering disebut-sebut karena melakukan perkara yang sangat tidak layak. Baik, nah dia yang harus bertobat, bukan malah marah-marah, menuduh ini, menuduh itu. Dia yang harus bertobat dari sikap yang tidak layak. Baik, nah, Nabi menyebutkan sesuai dengan apa yang layak untuk dia. Karena dia berbuat sesuatu yang tidak layak terhadap majelis ilmu misalkan, atau terhadap hak Allah, hak Rasul, hak misalkan hak agama Islam dan seterusnya. Baik. Inti dari pembahasan ini, Imam Bukhari memasukkan hadis ini dalam bab, yaitu disyariatkannya membuat majelis ilmu di masjid. Baik. Dan ini ma'ruf. Walaupun sebenarnya tak ada yang menanyakan, memangnya tak boleh, ma'ruf. Tapi memang menunjukkan betapa mendetailnya Sahih Bukhari ini, perkara yang bagi kita jelas pun, beliau jadikan itu, beliau perjelas lagi dengan dalil-dalilnya, agar memudahkan bagi kita. Sampai perkara sekecil ini, sejelas ini, dalilnya ada tak? Oh, senang, Imam Bukhari sudah menunjukkan dalilnya ini, untuk memudahkan kita mencari, misalkan kita ingin murajaah. Tayyib ilahuna wallahu a'lam. Baik, subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.